Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد الكلة وأهنى به بعد العيلة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur patut dan bahkan wajib sekali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang untuk selalu memperbaiki diri dan membekali diri dengan amal-amal ibadah yang sudah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kajian kita kali ini adalah tentang hubungan antara fikih sebagai sebuah disiplin ilmu di dalam ajaran agama Islam dan juga hadis yang juga memiliki disiplin ilmu yang cukup besar di dalam ajaran agama Islam. Fikih dan hadis kita mungkin sudah sering mendengarnya di dalam keseharian kita, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang dengan ilmu itu ibadah-ibadah kita bisa kita ketahui mana yang sah dan mana yang tidak sah, mana yang rukun dan mana yang bukan rukun, mana yang sunnah dan mana yang wajib, dan seterusnya. Pengetahuan tentang sunnah, wajib, syarat, rukun dan seterusnya ini hanya ada di dalam ilmu fikih. Tetapi walaupun kita kemudian sudah mengetahui syarat dan rukun setiap ibadah itu, yang perlu kita ketahui juga adalah dari mana sumbernya. Para ulama menghasilkan satu kesimpulan bernama fikih yang di dalamnya ada syarat, rukun dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW pada saat melakukan sholat 5 waktu misalnya, kemudian beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Ketika sholat seperti itu, Rasul tidak pernah menjelaskan rukun sholat itu ada 13, ada 14, ada 17 dan seterusnya seperti yang kita pelajari di dalam ilmu fikih. Begitu juga Rasul tidak pernah menjelaskan ini namanya sunnah, ini namanya wajib, ini namanya mubah, ini yang membatalkan dan seterusnya. Tidak ada penjelasan dari Rasul SAW. Penjelasan yang kita dapati tentang rukun, syarat dan seterusnya itu hanya kita dapati di dalam ilmu fikih. Tetapi tentu saja apa yang kita dapat dalam ilmu fikih ini bersumber dari dua sumber utama ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW atau hadis-hadis Nabi. Mungkin kalau keterkaitan fikih dengan Al-Quran sangat amat jelas. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat bahwa Al-Quran adalah sumber dari hukum Islam yang paling utama. Tapi ada perbedaan antara Al-Quran dengan hadis dari sisi validitasnya. Kalau Al-Quran tidak ada yang meragukan bahwa itu memang benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang ragu tentang kemurnian Al-Quran bahwa itu benar wahyu Allah Subhanahu wa taala diragukan keislamannya. Tetapi kalau hadis Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan bahwa Al-Quran seperti Al-Quran yang dijaga
otentitasnya, hadis tidak demikian. Walaupun secara keseluruhan ajaran agama Islam ini memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi detail-detailnya hanya Al-Qur'an yang kemudian dijaga oleh Allah kemurniannya. Kalau ada satu huruf atau satu ayat atau satu harokat yang kemudian hilang misalnya dari Al-Qur'an, maka bisa dikatakan orang-orang yang hafid, para hufadul Quran pasti akan protes. Ini ada yang hilang, ada yang kurang, akan ketahuan. Karena itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para hambanya yang menghafalkan Al-Quran. Nah, sedangkan hadis berbeda. Untuk meneliti atau mengimani ini hadis benar atau salah, valid atau tidak dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus benar-benar melakukan penelitian yang tidak amat mudah. Kita butuh satu ilmu namanya ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu ilalil hadis dan seterusnya, agar sampai bisa meneliti bahwa ini benar-benar hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan ilmunya kita orang-orang awam. Ini adalah ilmunya para muhaddisin, para ahli hadis, yang kemudian dengan ilmu mereka otentitas keilmuan Islam itu benar-benar terjaga. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ke arah sana, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah fungsi hadis bagi ilmu fikih itu seperti apa. Yang pertama, fungsi hadis bagi ilmu fikih adalah bahwa hadis itu sumber primer kedua. Setelah Al-Quran, sumber primernya fikih adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl sudah menyatakan melalui firman-Nya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan sudah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra, yaitu Al-Quran, linnas, ya, litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia, kepada seluruh umat Islam ini ma nuzzila ilaihim, tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Qur'annya sudah diturunkan, tetapi tidak semua orang bisa memahami Al-Quran dengan benar sebelum kemudian diamalkan dengan baik. Maka penjelasan yang benar adalah penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Penafsiran yang benar adalah penafsiran yang Rasul SAW tafsirkan dan ajarkan kepada para sahabat. Nah, makanya litubayyina linnas ini dalil bahwa setelah Al-Quran, hadis-hadis Nabi adalah sumber primer kedua untuk ilmu fikih. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Apapun, baik wahyu itu berupa Al-Quran maupun wahyu itu berupa hadis Nabi Muhammad SAW. Karena wahyu itu ada dua, wahyu yang matlu dan wahyu yang ghairu matlu. Kalau wahyu yang matlu, itulah wahyu yang membacanya saja itu sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran itulah wahyu yang matlu. Tapi yang namanya hadis juga wahyu. Hanya saja kewahyuan hadis ini sudah disepakati oleh para ulama, tetapi apakah benar ini hadis atau tidak, ini yang kemudian perlu penelitian. Dua-duanya adalah wahyu, baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Rasulullah itu tidak pernah berkata dari hawanya, dari keinginannya, dari kehendaknya. Semua itu yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Muhammad SAW adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Aisyah pernah mengatakan juga, wa man haddatsakum anna Muhammadan katama syai'an umira bitablighihi faqad a'dama 'ala Allahil fariyah. Tsumma talatil ayah. Ayat yang tadi ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik ini dijelaskan oleh Aisyah. Barang siapa ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah menyembunyikan satupun hal yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan, maka dia benar-benar telah membuat al-fariyah, sebuah kebohongan besar. Kemudian Aisyah membaca ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik gitu. Ini fungsi yang pertama, ini adalah sumber kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidak jelas bagi sebagian orang. Bagi beberapa ulama pun untuk menjelaskan Al-Quran butuh piranti-piranti yang cukup banyak. Nah,
Tidak cukup seorang yang bisa bahasa Arab bisa memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran butuh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk hukum-hukum yang ada di Al-Quran juga butuh pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada perintah-perintah tentang sholat, aqimis sholat. Ada perintah tentang zakat, wa atuz zakah. Tetapi bagaimana teknis pelaksanaan sholat itu tidak kita didapati dalam ayat-ayat Al-Quran. Berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh masing-masing umat Islam yang memang wajib mengeluarkan zakat tidak ada di dalam Al-Quran. Semua itu ada penjelasannya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya aliran ingkarus sunnah atau yang mereka mengklaim diri sebagai Qur'aniyun itu jelas-jelas sesat. Sebab bagaimana mereka bisa sholat, bagaimana mereka bisa melaksanakan zakat dan teknis yang lain yang di Al-Quran sama sekali tidak ada penjelasannya. Semua itu baru bisa kita dapati setelah membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Selain penjelas juga penegas hukum yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Ini ayat tentang rukun iman. Ayat tentang rukun iman ini jadi dalil bahwa kita harus beriman kepada iman yang 6 ini, 6 unsur keimanan ini. Tetapi kemudian di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga dipertegas melalui hadis Jibril alaihissalam yang kemudian datang ke Nabi Muhammad dalam kondisi sangat amat bersih, berbentuk manusia dengan rupa manusia, datang kepada Nabi Muhammad dengan bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Hadis ini juga menegaskan tentang rukun iman, rukun Islam dan ihsan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi hadis yang lain, dia mengkhususkan apa-apa yang umum di dalam Al-Quran. Makanya kita tidak cukup hanya dengan Al-Quran, harus ada hadis. Di dalam Al-Quran memang ada hukum tentang orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Tetapi yang dipotong yang mana? Al-Quran tidak menjelaskan. Apakah yang dipotong itu dari pundak yang sebelah sini langsung dipotong begitu saja, atau dari siku, atau lengan tangan yang ini, pergelangan tangan. Di Al-Quran tidak ada penjelasannya. Baru kita mendapatkan teknis penjelasannya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk kalau lihat ayat ini hanya satu ayat saja tanpa melihat penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW, kita akan memotong setiap pencuri. Entah yang dipotong itu 100.000, entah yang dicuri itu 50.000, 100.000, atau bahkan baru mencopet isinya cuma 5.000 misalnya. Itu kalau menggunakan ayat ini saja, pencopet yang 5.000, pencuri yang 500.000 sama harus dipotong. Tapi ternyata penjelasan hadis tidak demikian. Ayatnya memang benar, pencuri harus dipotong. Tapi kriteria siapa yang harus dipotong, pencuri seperti apa, kemudian nisabnya berapa nih yang harus dipotong, terus bagaimana pemotongannya, potong tangan itu, semuanya penjelasannya hanya ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita memahami Al-Quran apa adanya dengan terjemahan saja tanpa mengetahui hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ayat-ayat itu, tentu kita akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang malah bertentangan dengan syariat-syariat Islam itu sendiri. Maka hadis sangat amat penting bagi ilmu fikih karena hadis memiliki fungsi yang demikian, perannya demikian hebat untuk ilmu fikih sebagai sumber primer, penjelas, penegas, dan juga mengkhususkan apa-apa yang umum di dalam Al-Quran. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah fikih kemudian bisa menyelisih hadis atau tidak? Apalagi ada satu kalimat yang sering didengungkan oleh banyak orang, dan ini dinisbatkan kepada para mujtahid, para ulama pendiri madhab masing-masing. Mereka mengatakan, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itulah madhabku. Ya, seolah-olah para ulama dari pemahaman simplistis atau pemahaman sederhana terhadap ungkapan para ulama mujtahid ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, ada juga yang menisbatkannya kepada Imam Abu Hanifah,
Ada juga yang menisbatkan kepada Imam Malik dan seterusnya. Jika hadisnya sahih, maka itulah madhabku. Nah, apakah kemudian ketika kita menemukan hadis, wah ini sudah disahihkan nih oleh Al-Imam Al-Bukhari, berarti ini adalah madhab? Nah, atau ini ada hadis ternyata dhaif, berarti tidak boleh dipakai karena itu bukan madhab dan seterusnya. Apakah pemahamannya seperti itu? Idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Jika hadisnya sahih maka itulah madhabku. Perkataan ini adalah perkataan para imam madhab tentu yang paling mengetahui makna dan penafsiran terhadap ungkapan yang sangat amat padat dan singkat ini adalah para ulama yang mengikuti madhabnya masing-masing. Ini adalah perkataan Imam Syafi'i misalnya. Maka kita harus mengetahui pemahaman ulama Syafi'iyah yang ada di zaman setelah Imam Syafi'i, Imam Nawawi misalnya, Imam Rafi'i, Al-Imam Al-Muzani. Apa yang dimaksud dengan idza sahhal hadis fa huwa madhabi ini? Apakah benar hanya hadis sahih saja yang bisa dijadikan pijakan hukum fikih, atau bisa jadi selain hadis sahih juga bisa? Maka kita akan lihat beberapa pemaknaan yang perlu diluruskan yang sangat menyederhanakan permasalahan. Misalnya yang pertama, menganggap hanya hadis sahih saja yang bisa dijadikan pijakan hukum fikih. Inilah anggapan yang cukup keliru. Kalau hanya hadis sahih saja, kita akan membuang hadis hasan. Ya. Hadis hasan yang semua ulama sepakat, hadis hasan juga disepakati sebagai hujjah di dalam ajaran agama Islam. Bahkan sahih atau hadis yang diterima sebagai pijakan hukum fikih itu ada 4 macam sebenarnya, bukan hanya sahih. Sahihnya terbagi 2, hasannya juga terbagi 2. Yang pertama adalah sahih li dzatihi, dan yang kedua adalah sahih li ghairihi. Kemudian yang hasan, ada hasan li dzatihi, dan yang kedua adalah hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi ini para ulama ahli hadis sepakat sebenarnya ini adalah hadis dhaif. Tetapi karena dhaifnya bukan dhaif yang karena rawinya tertuduh, kredibilitasnya dicurigai, dia hanya karena hafalannya kurang, kemudian dhaifnya tidak dhaif yang syiddah, yang benar-benar dhaif, maka ketika jalurnya banyak, dari banyak jalur ini kemudian hadis dhaif naik menjadi hadis hasan. Kalau sudah naik menjadi hadis hasan, maka boleh hadis hasan yang karena banyak jalur ini, yang asalnya adalah dhaif, itu kemudian dijadikan sebagai pijakan hukum. Jadi hadis hasan dan juga hadis sahih bisa dijadikan pijakan hukum, bukan hanya sahih saja. Kalau hanya sahih saja, banyak sekali ibadah-ibadah kita yang tidak berlandaskan kepada hadis sahih, tapi hanya sampai pada level hasan. Maka tentu ini bertentangan dengan kaidah para ulama usul fikih dan juga para ulama hadis itu sendiri, bahwa hadis hasan dan juga hadis sahih dengan 2 macamnya itu, dua-duanya bisa dipakai pijakan di dalam hukum fikih. Ini yang pertama, bahwa walaupun redaksinya idza sahhal hadis, jika hadisnya sahih maka itu adalah madhabku, tapi maksudnya adalah yang terpenting adalah dia makbul, diterima dari sisi hujjiyah atau dijadikan sebagai hujjah dan argumentasi. Dan yang kedua, seolah-olah ketika ada imam fikih yang mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhabi, ada yang secara sederhana memaknai bisa jadi seorang imam fikih tidak mengetahui hadisnya. Padahal Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Hafidh Ibnu Huzaimah, salah satu hafidh hadis di dalam mazhab Syafi'i, ya, itu pernah mengatakan, hampir-hampir ketika saya membaca semua kitabnya Imam Syafi'i dan saya membaca seluruh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, itu sepertinya tidak ada satu hadis pun yang terlewatkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Walaupun kemungkinan terlewatkannya itu ada, tetapi hanya sesama ahli hadis saja yang tahu mana yang kira-kira benar-benar terlewatkan. Dan alasan kenapa Imam Syafi'i tetap menggunakan hadis A padahal itu tidak dipakai oleh ulama lain dan seterusnya, hanya para ahli hadis saja yang mengetahuinya. Dan kita para orang-orang awam seperti kita ini diperintahkan oleh Al-Quran hanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak mengetahui tentang ilmu hadis, maka bertanyalah kepada ahli dzikri, ahli yang memang benar-benar expert
di bidang ilmu hadis. Nah, imam fikih yang sekelas Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Malik dan juga Ahmad bin Hambal, mereka adalah selain menguasai pijakan-pijakan hukum fikih juga sekaligus menguasai ilmu-ilmu hadis. Bahkan kalau kita melihat kitabnya Imam Syafi'i bernama Ikhtilaful Hadis dan juga kitab Ar-Risalah, maka kita akan melihat Imam Syafi'i bukan hanya sosok mujtahid di dalam ilmu fikih, tetapi dasar-dasar ilmu hadis yang dimunculkan para ulama ahli hadis itu dasarnya dari Imam Syafi'i. Jadi imam fikih tidak mengetahui hadis, bisa jadi ada satu yang terlewatkan dan baru kemudian dia mengetahuinya setelah mengetahui dari imam-imam yang lain. Seperti Imam Syafi'i pernah minta kepada Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada hadis tertentu yang saya tidak mengetahuinya, maka tunjukkanlah kepadaku, kata Imam Syafi'i. Kemudian ada juga yang menyimpulkan dari idza soal hadis wa madhabi itu, bahwa menyimpulkan fikih itu cukup dengan validitas hadis. Ini juga kesimpulan yang menyederhanakan, terlalu simplistis. Sebab yang namanya fikih itu tidak cukup sekedar ini hadisnya sudah sahih, selesai, tidak. Tetapi walaupun sahih, kadang-kadang hadis ini mansuh, sudah dihapus hukumnya. Apalagi hadis Al-Quran saja yang disepakati oleh para ulama tidak diragukan kemurniannya dari Nabi Muhammad SAW, pasti ada ayat-ayat yang sudah tidak terpakai lagi sebagai pijakan hukum. Kalau sebagai sebuah ayat yang dibaca, sebagai sebuah ayat yang dijadikan sebagai ibadah, semua dari juz 1 sampai juz 30 itu sebagai ibadah. Tapi sebagai sebuah pijakan hukum, ada ayat-ayat yang sudah tidak lagi dijadikan sebagai pijakan hukum. Misalnya kita melihat dulu yang namanya khamr, itu pengharamannya bertahap. Pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang minum khamr untuk mendekati sholat. Sebelumnya ayatnya mengatakan yang namanya khamr itu ada manfaatnya sih, tapi lebih banyak madorotnya. Ayatnya mengatakan demikian, ada manfaatnya. Kalau kita masih menggunakan ayat ini tetapi tidak menggunakan ayat menghapus tentang ada manfaatnya khamr ini, kita akan mengatakan enggak, khamr itu bermanfaat. Ayatnya ada tentang khamr itu bermanfaat. Padahal ayat ini sudah dihapus hukumnya, walaupun tilawahnya masih dijadikan sebagai ibadah, sudah diganti dengan ayat yang paling akhir yang mengharamkan khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Yang namanya khamr, ya, dan juga teman-temannya yang tadi itu semuanya adalah rijsun, najis, fajtanibuh. Maka jauhilah yang namanya khamr. Kemudian para sahabat membuang semua khamr-khamr yang ada, yang mereka punya. Nah, ini ayat Quran. Ternyata ayatnya ada tapi tidak dipakai sebagai pijakan hukum fikih karena sudah dihapus oleh ayat yang lain. Nah, begitu juga hadis. Belum tentu ketika sudah dikatakan sahih itu masih dipakai. Nah, belum tentu juga hadisnya sahih, tapi ternyata ada hadis lain yang mengkhususkan hadis sahih tersebut. Jadi tidak cukup ketika ada hadis sahih kemudian kesimpulan hukum fikihnya A, B, C dan seterusnya. Masih jauh lagi prosesnya yang harus dilalui. Kemudian yang selanjutnya ada juga yang menisbatkan pemahaman terhadap madhabnya. Ketika ada hadis sahih, ini hadisnya sahih, berarti Imam Syafi'i pasti menggunakan hadis ini. Kenapa? Karena mengatakan idza sahhal hadisu fa huwa madhhabi. Jika hadisnya sahih maka itu adalah madhabku. Tidak demikian. Tidak semua madhab itu hanya karena hadis sahih saja. Lihat, pemahaman terhadap hadis itu sama-sama hadis sahihnya, tapi kadang-kadang 4 madhab yang ada itu berbeda-beda terhadap memahami hadis yang sama dan diakui kesahihannya. Jadi tidak selalu dengan hadis yang sama madhabnya kemudian sama, bisa jadi berbeda. Maka ketika kita mengatakan ini hadis sahih, jangan buru-buru mengatakan berarti madhab Syafi'i madhabnya seperti ini, gara-gara mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhabi. Ada juga yang secara sederhana mengatakan status hadis sahih itu seolah-olah sudah final. Jadi ini sudah disahihkan nih, ya, oleh ulama muhaddis, berarti selesai. Padahal belum tentu. Status validnya sebuah hadis, sahihnya sebuah hadis itu ada hasil ijtihadi. Bisa jadi sahih menurut ahli hadis A, tapi tidak sahih menurut ahli hadis B. Sebab Imam Bukhari sama Imam Muslim saja, mereka memiliki kriteria tentang hadis sahih yang berbeda, tidak sama levelnya.
Imam Bukhari dikenal lebih ketat daripada Imam Muslim. Syarat hadis sahih itu ada 5. Ittisalus sanad, ketersambungan transmisi, ya, sanadnya harus nyambung. Kemudian yang kedua, setelah ittisalus sanad adalah adalatur ruwah, para perawinya yang meriwayatkan hadis itu harus adil, kredibel. Kemudian dhabtur ruwah, hafalannya benar-benar harus dipercaya, tidak lupa sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah adamus syudud, tidak ada syad dan tidak ada illah. Pada kriteria pertama tentang ketersambungan sanad saja, Imam Bukhari sama Imam Muslim bisa berbeda. Menurut Imam Bukhari, yang namanya sanad itu tersambung, rawi yang satu sama rawi yang selanjutnya yang di bawahnya atau yang di atasnya itu harus ketemu, benar-benar ketemu. Harus ketemu. Pernah terjadi pertemuan dan terbukti ada pertemuannya. Tapi menurut Imam Muslim tidak. Kemungkinan bertemu itu sudah cukup. Jadi kalau Imam Bukhari mensyaratkan ittisalus sanad atau ketersambungan sanad itu harus benar-benar al-liqa, thubutul liqa, tapi kalau Imam Muslim imkaniyatul liqa, mungkin bertemu saja sudah cukup. Bagaimana kemungkinan bertemu itu? Kalau dia satu madrasah, satu perguruan, satu guru, satu zaman, satu wilayah, itu sudah cukup dikatakan ketemu menurut Imam Muslim. Tapi kalau Imam Bukhari tidak, harus terbukti benar-benar mereka terjadi pertemuan. Artinya, kalau ada hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim karena ada kemungkinan ketemu, bisa jadi karena itu baru kemungkinan, menurut Imam Bukhari tidak sahih. Maka status sahih sebuah hadis ini bukan status yang final, kecuali status yang sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Mereka berdua sepakat. Ulama ahli hadis mengatakan, berijma bahwa apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu sudah disepakati diterima oleh umat Islam. Ini pemaknaan yang kadang-kadang menyederhanakan kalimat dari idza shahal hadis bahwa madhabi. Paling Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud dengan idza shahal hadis bahwa madhabi itu, ya, yaitu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang atau mereka para mujtahid yang benar-benar melakukan penelusuran dan penjelasan luas dan juga mendalam terhadap semua kitab-kitab yang ditulis oleh para imamnya. Bahkan termasuk juga kitab-kitab yang ditulis oleh para murid dan fuqaha penganut madhabnya. Ya. Ini bukan hal yang mudah dilakukan, gitu ya. Kata Imam Nawawi, orang yang bisa melakukan ini sangat amat sedikit. Seperti Imam Ya'qub Al-Buwaiti, Abul Qasim Ad-Daraqi dan seterusnya. Hanya orang-orang seperti itulah yang bisa menilai, ini Imam Syafi'i kenapa meninggalkan hadis ini, maka kemudian kita juga harus meninggalkannya atau tetap mengambil madhabnya. Itu harus sekelas, selevel Imam Ya'qub dan Imam Abul Qasim. Kata Imam Nawawi, ini susah sekali untuk melakukan penelitian seperti itu. Padahal di zaman Imam Nawawi, kitab-kitab belum sebanyak sekarang. Untuk meneliti semua kitab madhab itu belum sebanyak sekarang. Tetapi kata Imam Nawawi, walaupun belum sebanyak sekarang, itu juga susah. Apalagi kalau kitab masing-masing madhab udah sebanyak sekarang, semakin bertambah, tentu lebih susah lagi. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat misalnya di dalam kitab Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, cara menggali fikih itu dari hadis ada 2 langkah. Yang pertama adalah menentukan validitasnya, dan ini juga tidak mudah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, seperti yang tadi saya sebutkan. Sahih, dhaif dan maudhu'nya sebuah hadis itu adalah hasil ijtihadi. Tidak semua ulama sepakat tentang ketika ini sahih, para ulama mengiyakan semua atau mengamini. Nah, prosesnya sangat amat panjang. Yang namanya ilmu hadis itu kadang-kadang subjektif, gitu ya. Sebab menentukan rawi ini jujur atau tidak, itu adalah pandangan subjektif masing-masing ulama. Nah, kita sama sekali tidak punya ilmunya itu. Maka menentukan validitas hadis juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebelum hadis itu digali ilmu fikihnya, sudah terjadi perbedaan pendapat dulu tentang ini valid atau tidak. Melewati masa itu. Setelah disepakati valid, baru melalui langkah yang kedua, digali hukum fikihnya. Ini pun nanti hasilnya akan berbeda-beda di dalam hasil kesimpulan produk fikihnya. Nah, maka kita akan melihat orang-orang yang ahli fikih dan juga ahli hadis itu banyak sekali. Imam mujtahid sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka selain ahli fikih juga memiliki kitab-kitab hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal memiliki kitab musnad. Imam Syafi'i dikenal kitab sunan dan juga kitab musnadnya. Kemudian penulis sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud dan seterusnya itu juga
mereka adalah ahli fikih. Karena kitab sunan itu kitab hadis yang muatannya adalah muatan fikih. Musannaf juga kitab hadis yang muatannya fikih. Muwatta juga demikian, hadis tapi muatannya fikih. Kemudian pensyarah kitab-kitab di atas ini juga tentu adalah ahli hadis yang juga pakar dalam ilmu fikih. Kemudian ahli hadis dari masing-masing madhab. Ya, kita mengenal dalam madhab Syafi'i saja misalnya ada Ibnu Shalah, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, Imam As-Sakhawi dan seterusnya. Itu satu madhab. Masing-masing mereka punya ahli hadisnya masing-masing. Di madhab yang lain tentu juga banyak ahli hadisnya. Kemudian para pentahridz hadis kitab-kitab fikih. Jadi kitab-kitab fikih itu ada hadisnya. Tapi tidak semua ulama fikih mengatakan hadisnya sahih, dhaif atau apa. Yang mengatakan itu adalah para pentahridz yang meneliti hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Nah, mereka juga ahli di dalam mentahridz hadis sekaligus ahli di dalam mengkaji isi atau substansi fikih di dalam masing-masing hadis. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait hubungan antara fikih dan juga ilmu hadis. Misalnya ada diskusi atau tanya jawab, kami persilahkan sebelum ditutup. Kalau tidak ada, maka mari kita tutup. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, baik kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.